mulai beroperasi Juli 2020. Oh, itu udah pas pandemik ya? Pas pandemi. Oke. Mungkin ini ya, activation kali ya. Oke, brand Jadi activation. orang biasanya cuma jualan doang. Nah, ini apa nih? Nah, Ini kan sengaja dibawa nih Sobat Lis. saya Pasti bawain ada ceritanya buat nih harusnya. Lis. Hai Sobat Lis, welcome to Jurnalis. Nah, sekarang ini kan banyak banget kita para bisnis mungkin yang pada mulai usaha. Dan sekarang banyak sekali dorongan dari pemerintah juga untuk para pelaku bisnis UMKM untuk mereka mulai unjuk gigi. Nah, masalahnya untuk mereka supaya bisa cepat maju dan juga terekspos, mereka pasti butuh wadah. Nah, di sini kali ini kita akan membahas sebenarnya ada sebuah wadah yang sangat baik menurut saya untuk para pelaku UMKM apabila mereka bisa masuk ke tempat ini, yaitu Kumulo. Kali ini kita akan mengundang founder dari Kumulo untuk kita sharing lebih lanjut mengenai Kumulo dan kenapa sih sampai dibikin ada Kumulo ini. Paulus, iya, welcome to Jurnalis. Thank you banget loh udah ngeluangin waktu. Thank you juga udah ini bro yang satu ini sangat-sangat sibuk banget tapi ya kali ini kita bisa ngundang Paulus untuk hadir di sini. Kita biasa panggilnya Sobat Lis. Oke, Sobat Lis. Ya. Oke, Paulus, gimana sih pertama kali kamu sampai kepikir untuk bikin wadah ini? Karena setahu saya dulu kamu tuh bukan di sini loh bidangnya. Iya. Dulu ya, sebenarnya ini semuanya rentetan yang aku kerjain ini kayaknya jadi kayak ada benang merahnya untuk sampai ada Kumulo ini sih ya. Dulu aku sempat moto untuk wedding industry, terus ada sejalan pas lagi moto di wedding itu aku ngerjain bikin IP karakter. Oke. Nah, namanya Nimbus. Nimbus. Kalau di itu sebutannya itu kita designer toys. Designer toys. Designer toys. Nah itu. Nah pas kita expo itu kita kan keliling ya. Kita travel ke beberapa negara ya. Bukan kota ya, Bukan, negara ya. Ya. Mainannya negara Sobat Lis. Nah ada satu tempat di Taipei. Sekarang masih ada tempatnya. Namanya Huashan Creative Park. Oke. Nah itu menarik. Di situ tuh isinya orang-orang kreatif tuh harusnya. Iya, jadi setiap kali itu sering banget dibikin event. Jadi dia di depan bisa ada orang yang main sulap, terus ada yang mime, terus ada gitu ya? Iya, pantomim, terus ada yang nyanyi, ada pameran mobil, segala macam di situ di tempat gabung itu. Di situ, iya. Oke. Terus kita punya Toy Expo waktu itu di sana. Jadi aku lihat Nimbus itu tuh. Betul, dan semua banyak desain toys dari beberapa negara kumpul di sana. I see. Jadi aku waktu itu mikir di sekitar di Jakarta lah ya. Jakarta ada nggak ya tempat seperti ini? Belum ada tuh kayaknya. Sampai sekarang juga nggak ada. Nah, kayaknya seru juga kalau ada. Dulu ngobrol-ngobrol, ketemu beberapa teman, kan banyak di circle-nya creative industry ya. Jadi kayak iya tuh pengen tempat seperti itu, ada nggak ya? Nah, ketemu ngobrol-ngobrol, waktu itu ketemu orang di daerah Bris, ketemu orang Sinarmas, mereka kayak ya udah yuk coba gitu bikin tempat seperti itunya. Akhirnya kenapa Kumulo dibikinnya di dalam The Bris kan? Jadi kalian kerjasama dengan The Bris. Jadi sebenarnya Kumulo itu didirikan sejak mulai beroperasi Juli 2020. Oh, itu udah pas pandemik ya? Pas pandemi. Oke. Awalnya tuh semua yang di display seingat saya itu furniture. Bukan. Jadi berarti salah ingat. Jadi waktu akhir 2021 awal, ada teman kita yang bikin startup namanya Kisah Ruang. Nah, itu ngumpulin beberapa desainer. Itu lucu, itu menarik. Itu jadi misalnya Lis butuh ruangan area ini untuk direnov. Direnov. Oke. Cuman kalau panggil interior itu kan susah ya, maksudnya mesti compare lagi segala macam. Compare harga segala macam. Dia bikin kayak startup company di websitenya, jadi bisa pilih desainer interiornya siapa. Pilih desainernya dulu nih. Terus ada kelas-kelasnya, dan budgetnya juga betul, mungkin ya. jadi gampang.
Oke, terus? Itu dukung muda. Nah, itu aku ajak untuk bikin exhibition. Aku bilang, ini bagus banget. Ini banyak keluarga muda di daerah Tangerang. Ya. Banyak rumah-rumah baru sana. Betul. Jadi ini bagus nih. Yuk bikin sesuatu. Nah, akhirnya mungkin gara-gara itu taunya. Ya, karena emang waktu itu ada jual lampu. Nah, media ya banyak liput. Ya, nah, di situ dia bikin sekilas kayak ada 3 ruangan yang setiap 2 minggu itu bergantian desainer. Betul. Interior desainernya ganti-ganti. Nah, jadi desainernya ada di situ, jadi ada yang mau konsultasi langsung di situ. Langsung. Dan dijelaskan juga cara websitenya mereka itu. Oh, itu awalnya begitu. Dan orang taunya itu. Sebenarnya sebelumnya udah ada. Taunya itu gitu. Mungkin itu yang diliput media lebih banyak. Kurasa, iya. Dulu kan mungkin nggak ada berita ya selain COVID ya. Betul, jadi kalau udah ada kayak gini udah kayaknya akhirnya dengerin yang lain gitu kan. Iya, kayak hawa segar lah. Dan juga itu kan tempatnya terbuka tuh pasti. Jadi orang pasti lebih banyak yang datang dan daripada sumpek di rumah, kepengen jajan ke mall takut atau ditutup, akhirnya pergi ke Kumulo deh. Itu sangat berasa. Lumayan happening tuh ya. Dampaknya pas lagi pandemi orang jadi haus akan hiburan, ruang terbuka publik, makanya itu mungkin jadi salah satu pilihan. Destinasi. Nah pada saat itu belum ada makanan dong pasti kan? Udah. Oh udah ada juga ya? Oke. Tapi kita berlakukan peraturan sangat ketat ya waktu itu ya. Jadi untuk, kan unit kita kecil-kecil ya. Jadi untuk masuk itu kita bergantian. Jadi antri itu tuh pasti di depan. Jadi untuk masuk biasanya 2 pengunjung dibatasi. Karena waktu itu emang prokes kan ketat sekali juga ya. Iya. Kita. Nah terus tapi kan seiring perjalanan dengan Kumulo dan pandemik udah mulai berakhir, apakah tetap masih diminati atau berganti? Agak berganti konsep sedikit? Semenjak udah mulai longgar, bisa kita bilang balik ke nature-nya lagi ya. Orang Indonesia itu demen yang tempat adem. Jadi untuk outdoor tetap ada yang datang, tapi mulai jamnya berubah. Kalau dulu mulai dari pagi, orang kan datang buat jemuran, mau panas segala macam. Betul. Ya kan? Sekarang mulai sore sampai ke malam baru mulai rame. Mungkin juga udah pada kerja kantor. Benar. Udah nggak work from home. Jumlah pengunjung yang masuk dibanding waktu awal emang sangat jauh berbeda. Iya. Dari segi total pengunjung jauh. Dulu jauh lebih banyak. Ya karena waktu awal buka kan lumayan heboh juga ya. Iya, itu semua media. Iya, ya, TikTok aku tahu juga lagi naik. Benar, iya gitu. Oke, terus sekarang tapi tetap rame, cuman shifting. Betul. Lebih ke sore gitu. Weekend juga ya. Oke. Nah, di Kumulo sendiri ada program-program. Tadi kan bilang banyak rules-nya. Betul. Apa sih yang kira-kira kalau misalnya Sobat Lis salah satunya mungkin UMKM yang punya barang unik atau apa, harus unik atau gimana nih? Bisa share? Unik mungkin perspektifnya beda ya setiap ini. Cuman kita lebih pengen kalau brandnya punya collaborative spirit ya. Dalam artian instead of saingan ya. Benar. Open buat kerjasama antar brand. Karena yang kita kurasi waktu di awal, misalnya satu brand kopi itu aja. Yang lain harus yang berbeda. Misalnya udah ada kopi A, besok jualan sebelah permen, jangan kopi lagi. Betul. Gitu ya. Udah permen teh, jangan misalnya harus beda-beda nih. Betul. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada kopi lain, mau nggak mau nunggu. Atau kopinya berbeda. Misalnya yang ini gula aren, yang itu harus artisan kopi. Ya kayak gitu. Jadi harus beda. I see. Nah, udah berapa tenan? Atau sekarang kayak aku dengar lagi perkembangan terus ya? Ya, yang sekarang lagi bergantian. Cuman emang kita kan ada 25 unit. Yang satu unit itu flex space kita namain, itu yang kita jadiin tempat pameran, flexible space. 24 sih sekarang tenannya. 24, berarti masih ada space 1 kosong ya? Satu itu untuk pameran. Jadi penuh ya? Kebetulan hari ini sudah terisi. Sudah penuh, jadi 25 itu udah full. Ganti biasanya berapa lama sekali? Kita minimum rent itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau sekarang penuh 6 bulan lagi lah kira-kira. Tapi kan mungkin masuknya beda-beda ya. Betul. Jadi mungkin berbeda-beda. Dan size unitnya kan juga ada berbeda-beda. Oke. Kadang ada yang naksir lebih kecil, ada yang betul. besar. Ada cerita-cerita apa nggak dari tenan-tenan yang selama ini udah pernah di Kumulo gitu kan? Saya rasa pasti harusnya cerita banyak. Apalagi mereka kan satu gitu kan, kolaborasi yang cerita kolaborasi mungkin. Lucunya waktu awal-awal itu mereka saling saling promoting each other. Itu lucu. Menurut saya itu budaya yang sangat jarang ya. Kayak misalnya
oh jual kue aja ya, nggak ada minuman misalnya. Oh kalau mau kopi yang sebelah sana, itu kopinya si ini. Oh misalnya tamunya datang nih, ini cuma makanan doang nih, ya, gitu. Oh Instead of mereka bilang nggak ada, bisa juga mereka bilang gitu kan. kan. Yang itu es krimnya enak gitu, cobain deh. Itu yang kita berasa di situ sih, menarik. Terus kalau nggak salah juga ada tenan yang gara-gara dari situ akhirnya punya banyak cabang. Iya. Atau justru udah punya cabang dulu baru masuk situ? Waktu awal itu hampir 90% tenan yang buka di kita itu belum punya offline store. Jadi kebanyakan online dari atau online, emang terus ke Kumulo? Create baru gitu. Nah dari situ kita udah mulai lihat nih nama-nama mereka ada di beberapa tempat. Menurut aku sih itu ya kebanggaan buat kita juga ya. Artinya gara-gara dari Kumulo, terus mereka akhirnya mulai bercabang-cabang ke tempat lain? Iya bisa juga, atau emang karena mereka brandnya bagus. Ada investor atau apa nggak sih yang suka jajan-jajan, mungkin cari-cari, lihat-lihat? Kita sering ngobrol sama temen juga, ada beberapa temen yang kita kenalin akhirnya sama brandnya, ya jadinya mereka build bisnis lain atau buka cabang tempat lain. Jadi ada visi-visi masuk gitu. Betul, mungkin, ya kan? Terus kegiatan di Kumulo itu sendiri selain pameran apa lagi? Kita ada bikin market. Kumulo Market. Sebulan itu di weekend. Sekali? Sebulan sekali. Weekend. Sampai sekarang masih jalan? Masih. Akhir bulan ini ada nanti. Sabtu Minggu? Ya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Nah, apa yang membuat menurut Paulus, apa yang membuat si Kumulo ini berbeda dengan di Indonesia banyak banget tuh tempat UMKM, Sarinah mungkin, atau yang lain-lainnya. Apa bedanya? Kalau sekarang mungkin udah mulai banyak ya. Kalau mungkin waktu kita atau sebelumnya ada Kumulo mungkin aku lihat belum ya. Mungkin ini ya, activation kali ya. Brand jadi activation. Orang biasanya cuma jualan doang. Tapi kalau kita mungkin kita lebih kayak dorong mereka untuk bikin sesuatu yuk, bikin apa kek, atau collaborate sama yang lain yuk, bikin apa gitu. Jadi seseruan sendiri sebenarnya, yang akhirnya kan gaungnya mulai kedengeran di sekitaran circle mereka ya gitu. Harapannya Paulus terhadap Kumulo ini apa sih? Apa yang masih pengen terus belum kesampaian nih sekarang? Ya event offline ya. Event offline. Semenjak habis post pandemic ya mudah-mudahan kita bisa banyak mulai bikin event-event seru secara offline gitu. Mau masuknya bayar nggak? Kalau dulu kalau nggak salah bayar ya? Dulu bayar. Sekarang lagi free nih? Enggak, karena mulai Januari kemarin kita emang sudah free. Udah emang free. Itu udah kita pertimbangkan karena berbayar tiket itu pun karena waktu awal-awal, nanti kita flashback balik bentar ya. Pengunjung per harian itu weekdays bisa 3.000 orang. Wow. Weekend, prokes pula, iya, ya kan? Weekend tuh 6.000 orang. Itu udah tipis-tipis kita disamperin untuk ditutup areanya sebenarnya. Nah, kalau kita pernah bikin kurun waktu. Pakai jam-jaman. Iya, yang akhirnya nggak ada yang peduli juga gitu ya. Kecuali kamu pakai tiket. Iya, ngantri dan diomelin kitanya. Iya. Ya kita learn the hard way sih sebenarnya pas bikin bisnis di pandemi. Akhirnya kita bikin berbayar yang setengahnya itu bisa di-spend ke tenant. Jadi bisa kamu bayar 50.000 misalnya, tapi bisa dapat 35.000 waktu itu kita kerjasama sama semua tenan, bener. Jadi bisa ditukarin langsung. Gitu. Itu sempat juga. Jadi kayak seperti minimum spending. Betul. Lah ya bahasanya. Kita lumayan berubah terus. Adaptasi dengan keadaan sih ya, karena kita pengen lihat dan waktu itu kan kreatif compound seperti ini belum banyak ya. Jadi kita nggak tahu belajar sama siapa. Semuanya kita dari luar negeri. Dan beda kadang juga kayaknya. Kalau kita copy paste dari luar negeri, belum tentu diterima di sini. Susah. Jadi kita benar-benar mesti adapt terus sih, mesti bikin sesuatu yang gimana ya biar bisa diterima dengan market sini. Sekarang yang lagi paling banyak banget kan tadi 24 tuh. Lagi ada apa ya sekarang? Berarti kan secara periode bisa ganti-ganti terus tenannya tuh kan ya. Nah sekarang yang lagi banyak. Lebih condong sekarang banyak ke F&B sih. F&B, bakmi gitu misalnya. Bakmi nanti ada. Nanti ada. Iya. Sekarang banyak kopi kali ya. Kopi kan tetap dan masih teman-temannya. Satu. Kopi masih satu. Kopi satu, es krim satu, udah 2. Sekarang lagi lucu banyak makanan dan minuman sehat. Jus. Fermented drinks. Satu kayak gitu-gitu yang ada hitungan kalorinya. Mulai digemari. Kayak gitu-gitu. Yakult ala-ala. Enggak juga sih. Enggak juga. Itu menarik. Mungkin nanti kalau list ada ke sana. Ya.
Pasti harus, karena kan kesana mesti nggak cukup sekali Sobat List ganti-ganti melulu, ya kan? Iya. Jadi minimal setahun berapa kali? Paling nggak 2 kali deh, bisa per 6 bulan nungguin ganti ya kan? Iya, belum market. Belum itu kan market. Udah double, triple the Kalau market tenannya totally different? Dan market itu cuma berapa 2 hari atau? 2 hari. Oh 2 hari udah selesai? Udah selesai. Nanti ada lagi bulan depan lagi tenannya baru lagi? Baru lagi. Tapi kalau misalnya di dalam ini udah ada kopi, di market tetap boleh ada kopi? Karena cuma 2 hari ya? Betul. Oh, okay. Karena dari situ kita bisa curate brands untuk yang nanti jadi permanent unit kita. Lihat dari situ dulu, sekalian disaring-saring. Mereka bisa test market juga. Oh, I see. Nah, ini apa nih? Nah, ini kan sengaja dibawa nih Sobat List. Saya bawain buat List. Ini produk salah satu tenan kita. Dan kita namanya Fred Haley. Oke. Fred Haley itu ownernya itu punya interior studio. Interior studio. Ini menarik. Banyak produk-produknya Fred Haley ini kolaborasi antara si studio ini dengan beberapa pengrajin lokal. Ini contoh salah satunya. Ini salah satunya. Dan produknya hanya ini atau? Banyak, ada banyak. Ada banyak. Ini kipas kan sebenarnya? Kipas. Ini kipas yang terbuat dari pisang. Pisang? Iya. Pisang apa daunnya? Pelepah pisang mungkin ya. Nah, dijadiin kertas. Kalau pisang diginin, aku bingung gimana cara bikinnya. Tapi ini natural dye juga, jadi pewarnanya segala semua. Kalau nggak mungkin gradasi kan. Keren ya. Bagus loh ini. Ini ada satu lagi. Bisa buat ngipas. Oh berasa. Emang kipas buat ngipas. Ini berasa loh. Nggak gampang rusak karena ini bahannya dari apa nih, aluminium apa besi bilangnya? Besi bilang. Ini kayak kau sapi punya motif ya, pattern. Iya. Ada banyak. Lucu ya Sobat List ya. Ada sapu juga. Tahu aja Jakarta panas. Oke, good. Jadi di sana lebih banyak yang kayak kreatif gitu juga dong ya, unik-unik. Iya. Disaring lagi nggak? Oke, let's say gini. Kopi cuma boleh 1. Terus nanti ada minuman banyak nih. Apakah kamu akan seleksi? Kamu boleh masuk atau pokoknya asalkan jangan bentrok boleh masuk? Banyak faktor sih. Nggak bisa dilihat dari kayak gitu juga ya. Kadang susah sih kita lihat. Kadang kita mesti, menariknya beberapa brand ini punya background story yang menarik. Oke. Biasanya itu yang jadi plus point buat kita sih. Jadi bukan cuma sekadar dia punya produk, tapi at least ada value lebihnya. Betul. Contohnya? Selain Fred Haley ya. Oke. Karena ini kan ada story behind-nya apa ini? Ini support lokal pengrajin banyak. Oke. Support lokal pengrajin, berarti value-nya itu. Ada satu lagi namanya Treat Initiative. Treat Initiative. Treat 3 nih. Treat snack. Oh, oke. Nah, Treat Initiative ini, Treat kan dia Manipedi. Manipedi inisiatifnya ya untuk membantu anak-anak di Sumba. Oh, hasil penjualannya jangan kirim ke Sumba. Oh, oke. Jadi at least harus ada punya value lebih lah. Value lebihnya, kemanusiaannya, nolongnya apa gitu lah ya istilahnya gitu. Nggak cuma duit. Betul. Itu doang gitu. Jadi di Kumulo kalau kalian Sobat List punya bisnis lagi merintis gitu kan ya. Judulnya lagi merintis tapi punya value lebih, nah boleh kontak Kumulo atau waiting list di Kumulo atau coba marketnya tuh yang weekend nyoba dulu. Ini yang paling dekat kan berarti akhir Agustus ya? Akhir Agustus ya. Bentar lagi dong nih ya kan? Akhir Agustus. Jadi kalau mau ikut itu daftar ke? Ada, langsung kontak ke IG kita aja. IG Kumulo aja langsung ya. Oke, kagak pakai ribet. Nah, seberapa berhasil program UMKM yang dijalankan oleh Kumulo? Dan tadi kan kita bahas terus nih, tenan lah segala macem. Dibilang seberapa berhasil, kita sekarang juga masih belajar terus ya. Masih belajar terus how, sama kayak kita semua usaha-usaha ini kan banyak benar-benar baru mulai semua. Nah, mereka juga belajar, kita juga belajar sebagai wadah kayak abis pandemi ini gimana ya cara ini, apakah sudah boleh, apakah belum boleh, kan? Apakah gimana ya cara biar mereka mau masuk juga, sedangkan mulai pada banyak yang kerja. Iya betul. Ya, kayak gitu-gitulah. Biasa kita coba-coba sih, terus mencoba. Ya. Jadi poinnya adalah kalau udah melakukan, ini kan lagi do bisnis kan, artinya Sobat List kalau punya bisnis jangan pernah putus asa. Kalau misalnya ketemu sesuatu udah lancar, kita dilancar jalan tiba-tiba mentok, ya harus cari jalan. Either merubah, beradaptasi ya. Mungkin programnya diganti, barangnya mungkin dirubah atau apapun, atau tenannya mungkin diganti ya kan. Berarti ada shifting sedikit nih ya. Dari awal maunya seperti apa sampai sekarang seperti apa, karena memang ya namanya bisnis kamu pilihannya cuma 2, mau jalan terus atau
berhenti Betul. tengah jalan Mau ya kan. ikutin marketnya. Nggak mau repot ya berhenti aja. Betul. Tapi mau repot ya adaptasi, mana tahu malah lebih booming lagi. Tapi semua orang pasti butuh proses, ya kan? It's a learning journey gitu. Nah, coming soon project ada apa aja? Nah, kita ada expansion ke existing buildingnya The Breeze yang sudah lama tidak terpakai ya, bilangnya. Kita bakal bikin namanya Cumulo X, itu semacam kayak indoor tempat makan. Ya, karena Panelnya tambah banyak dong ya, bisa betul, masuk ya. karena sebelumnya kita adalah tanya beberapa pengunjung, problemnya ya karena mereka butuh tempat nongkrong ya, butuh tempat duduk lebih banyak. Karena kan mulai sekarang kan outdoor, berdiri panas, pameran gitu dan ya. kalau hujan mereka kabur. Nah sekarang Oke. kita coba pikirin gimana caranya ya bikin Masuk indoor, duduk, ya. bikin indoor tempat Tapi yang ini duduk. tetap dipertahankan, Benar. nambah. Tuh, sama outdoor space-nya kita bikin banyak ruang tempat duduk. Oh, oke. Mungkin sekarang nggak kurang, ditambahin lagi Betul. ke depannya gitu ya. Oke. Sama ada program dari kita bakal kerjasama bikin sama Afterlife buat bikin new rising musician buat Oke. perform yang Ada syarat untuk ikutan jadi si musician itu? Harus itu apa gitu dari mungkin? akta mungkin ya. Itu episode lain. Betul. Nah, itu kita mau percaya kayak kita ya retail F&B, new rising brand bisa menjadi sesuatu. Bisa juga seperti yang musician itu bisa jadi sesuatu di Cumulo gitu. Oke Sobat List, seru kan perbincangan kita hari ini mengenai UMKM, wadahnya, terus kalau kalian kepengen lebih dilihat orang tuh lewat mana sih, nggak pakai pusing, kalian bisa cek ke Cumulo. Nah contoh nih barang-barangnya unik-unik kan, bagus-bagus, create sesuatu yang beda dari yang lain. Karena kalau mau kelihatan kayaknya harus unik gitu ya, harus stand out gitu Sobat List. So, saksikan Jurnalis di episode minggu depan dengan narasumber-narasumber lainnya yang juga menginspirasi. Thank you banget Paulus sudah datang hari ini, udah ngeluangin waktu untuk mampir ya kan. Saya tahu Paulus itu biasanya dengan nyamannya pasti di belakang kamera, betul gak? Ya kan? Cuman hari saya paksa dia depan kamera, nggak pernah kelihatan nih pasti mukanya. Oke, sampai jumpa di episode minggu depan. Bye!